Hidrolisis garam. Hidrolisis garam adalah peristiwa bereaksinya suatu anion atau kation yang berasal dari asam lemah atau basa lemah dari garam dengan air. Interaksi antara ion garam dengan air akan menghasilkan ion H+ atau ion OH-. Hal ini yang menyebabkan larutan garam dapat bersifat asam atau basa. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa garam berasal dari reaksi antara asam dan basa. Berdasarkan kekuatan asam basa pembentuknya, garam terbagi menjadi 4. Yang pertama, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Ion-ion yang dihasilkan dari ionisasi garam yang anionnya berasal dari asam kuat dan kationnya berasal dari basa kuat tidak ada yang bereaksi dengan air. Karena jika dianggap bereaksi, maka akan segera terionisasi kembali secara sempurna membentuk ion-ion semula. Oleh karena itu, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis. Contohnya adalah natrium klorida. Apabila garam natrium klorida dilarutkan ke dalam air, maka akan terionisasi menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Ion Na+ merupakan ion pembentuk basa kuat yaitu NaOH, dan ion Cl- merupakan ion pembentuk asam kuat yaitu HCl. Ion Na+ dan ion Cl- tidak bereaksi dengan air, sebab jika dianggap bereaksi dengan air, maka ion Na+ akan menghasilkan NaOH yang akan segera terionisasi kembali menjadi ion Na+. Begitu pula dengan ion Cl-. Yang kedua, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya adalah garam natrium asetat atau CH3COONa. Apabila garam CH3COONa dilarutkan ke dalam air, maka akan terionisasi menjadi ion CH3COO- dan ion Na+. Ion CH3COO- merupakan ion pembentuk asam lemah, dan ion Na+ merupakan ion pembentuk basa kuat. Ion CH3COO- yang berasal dari asam lemah akan bereaksi dengan air atau mengalami hidrolisis menghasilkan CH3COOH dan ion OH-. Adanya ion OH- pada reaksi tersebut menunjukkan bahwa larutan garam bersifat basa. Sedangkan ion Na+ yang berasal dari basa kuat tidak dapat bereaksi dengan air. Hidrolisis yang terjadi pada anion saja atau pada kation saja disebut dengan hidrolisis parsial. Yang ketiga, garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Contohnya adalah garam amonium klorida atau NH4Cl. Apabila garam NH4Cl dilarutkan ke dalam air, maka akan terionisasi menjadi ion NH4+ dan ion Cl-. Ion NH4+ merupakan ion pembentuk basa lemah, dan ion Cl- merupakan ion pembentuk asam kuat. Ion NH4+ yang berasal dari basa lemah akan bereaksi dengan air atau mengalami hidrolisis menghasilkan NH4OH dan ion H+. Adanya ion H+ pada reaksi tersebut menunjukkan bahwa larutan garam tersebut bersifat asam. Sedangkan ion Cl- yang berasal dari asam kuat tidak dapat bereaksi dengan air. Hidrolisis yang terjadi pada anion saja atau pada kation saja disebut dengan hidrolisis parsial. Yang keempat, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Contohnya adalah garam amonium asetat atau CH3COONH4. Apabila garam CH3COONH4 dilarutkan ke dalam air, maka akan terionisasi menjadi ion CH3COO- dan ion NH4+. Ion CH3COO- merupakan ion pembentuk asam lemah, dan ion NH4+ merupakan ion pembentuk basa lemah. Karena kedua ion tersebut berasal dari asam lemah dan basa lemah, maka kedua ion tersebut dapat bereaksi dengan air atau mengalami hidrolisis. Hidrolisis yang terjadi pada anion dan pada kation disebut dengan hidrolisis total. Pada hidrolisis total dapat menghasilkan garam yang bersifat asam, basa, ataupun netral. Hal ini bergantung pada kekuatan asam lemah dan basa lemah yang dinyatakan dengan nilai Ka dan nilai Kb. Jika nilai Ka lebih besar dibandingkan nilai Kb, maka garam bersifat asam. Jika nilai Ka kecil dari nilai Kb, maka garam bersifat basa. Dan jika nilai Ka sama dengan nilai Kb, maka garam bersifat netral.